Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Selain itu, matanya yang sempit dan seperti serigala membuatnya tampak seperti orang yang sangat tidak masuk akal dan tidak toleran. Pada saat yang sama, dia adalah tipe orang yang bisa menangani situasi, merepotkan. Dan Anda, kata Yang Qi. Dia bisa tahu dari aura pria ini bahwa dia tidak kalah kuat dari Chu Tiange. Jelas, dia juga seorang Live Caesar, seorang siswa elit dan anggota masyarakat putra mahkota. Kau tidak perlu tahu siapa aku, kata pria itu dengan angkuh. Aku akan memberimu 3 napas waktu, dan 2 pilihan. 1. Minta maaf pada Yun Hailan dan pergi dari sini. 2. Dibunuh olehku. Pilihanmu. Dan ketika saya mengatakan keluar dari sini, maksud saya di tangan dan lutut Anda. Jika kamu mencoba berjalan, maka aku akan mematahkan pergelangan kakimu. Siswa Crown Prince Society lainnya melambaikan tangannya dengan acuh. Jangan terbawa suasana, Gu Fenxian. Siswa ini berada di level Live Seizing, jadi beri dia sedikit wajah. Selain itu, belum terlambat baginya untuk melangkah keluar. 1. Dengar, nak, hanya melangkah keluar dan menunggu upacara kami selesai. Kemudian kembali dan dapatkan promosi Anda. Setelah itu, Anda dapat bergabung dengan komunitas putra mahkota kami. Kita bisa mengurus semuanya dalam satu kesempatan. Apakah kamu mendengar itu, kata Gu Fenxian. Keluarkan pantatmu dari sini. Melambaikan lengan bajunya, dia mengirim semburan udara keluar yang berubah menjadi tornado yang menimpa Yang Qi. WHIZZZ. Seni energi Yang Qi bergemuruh seperti bel ketika tornado Gu Fenxian menghantamnya. Kemudian, tornado hanya runtuh berkeping-keping. Kau ingin aku mengeluarkan pantatku dari sini? Kalian benar-benar berbicara besar. Tahukah itu? Yang Qi menjadi sangat kesal dengan betapa arogan dan suka memerintah masyarakat putra mahkota ini. Mendorong jarinya ke arah Gu Fenxian ini, dia berkata, jika Anda memiliki apa yang diperlukan, mengapa Anda tidak membuat saya kecuali bahwa Anda tidak bisa? Ada juga beberapa tetua di aula, pria tua yang tampak transenden dengan posisi tinggi di institut, yang ditugaskan untuk mengawasi promosi siswa elit. Namun, mereka tidak bereaksi sama sekali saat melihat Yang Qi berdebat dengan putra mahkota masyarakat. Bahkan, mungkin untuk melihat sedikit senyum di wajah mereka, seolah-olah mereka tertarik untuk melihat siapa yang akan keluar di atas. Betapa kurang ajarnya, Gu Fenxian berseru, marah baik dengan kata-kata Yang Qi maupun nadanya yang tajam. Dengan itu, dia melemparkan tangannya lebar-lebar, menyebabkan panas yang hebat keluar darinya, yang berubah menjadi kuda api, gagak api, tikus api, harimau api, ular api, dan banyak lagi. Api memenuhi udara dan kemudian menembak langsung ke arah Yang Qi. Yang Qi bahkan tidak melihat api. Dia melepaskan energi sejatinya, menyebabkan banyak pusaran energi bermunculan di sekelilingnya, yang dengan mudah menyedot semua manifestasi api, menghancurkannya dan mengirimkan percikan api kemana-mana. Lubang-lubang kecil terbuka di tanah tempat percikan api mendarat, yang membuktikan betapa kuatnya nyala api itu. Api kilin. Gu Fenxian menggeram. Energi panas yang benar-benar panas terpancar dari matanya, yang dengan cepat berbentuk kilin besar. Menghentakkan kakinya, ia mulai berpacu menuju Yang Qi, menyemburkan api seperti itu. Itu juga memancarkan medan energi yang begitu luas sehingga langsung menyelimuti Yang Qi. Semua orang yang hadir dapat melihat bahwa panas di dalam medan energi itu begitu kuat sehingga tanah mencair. Namun, tidak ada penonton yang merasakan panas itu, yang menunjukkan betapa hebatnya Gu Fenxian mampu mengendalikan seni energinya. Ada beberapa orang yang akan melepaskan seni energi yang luar biasa, tetapi akan melukai orang yang tidak bersalah. Orang-orang seperti itu tampak luar biasa, tetapi sebenarnya tidak terkendali, dan membuang-buang energi mereka yang sebenarnya. Jelas, seni energi Gu Fenxian telah mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi. Namun, meskipun berada di tengah-tengah api yang hebat itu, Yang Qi tidak tampak khawatir sama sekali. Dia seperti manifestasi pamungkas dari pepatah lama, emas sejati tidak takut api. Menjangkau, dia merentangkan jari-jarinya, lalu mengepalkannya, menyebabkan pusaran muncul di sekitarnya. Itu adalah tinju raja tak terkalahkan lagi, kali ini, semua kuda-kudanya digabungkan menjadi satu. BOOOOOM. Dia meninju kepala kilin api dengan keras, memicu teriakan menyedihkan darinya saat api itu runtuh berkeping-keping. Buk, buk, buk. Gu Fenxian terhuyung mundur, wajahnya mengeluarkan darah. Yang Qi mengalahkan Gu Fenxian dengan satu pukulan, lalu menatapnya dan dengan bercanda berkata, sepotong sampah sepertimu ingin aku mengeluarkan pantatku dari sini.
Gu Fenxian berasal dari Crown Prince Society, tapi itu tidak membuat Yang Qi takut. Sekarang dia berada di level Li Feizing, dia bisa menggunakan Healthy Recruitable-nya untuk langsung mengkonsumsi inti iblis, yang berarti bahwa basis kultivasinya akan terus maju dengan pesat. Diberikan beberapa waktu, dia akhirnya akan merebut kehidupan lagi, dan dengan demikian akan mendapatkan pencerahan dari portal neraka. Dengan itu, dia akan memiliki lebih sedikit alasan untuk takut pada putra mahkota yang legendaris. Portal neraka akan memungkinkan dia untuk memanggil banyak jenis dewa iblis, tipe yang memiliki kapasitas untuk mengubah dunia manusia menjadi neraka yang hidup. Tentu saja, memanggil makhluk seperti itu pada dasarnya berbahaya dalam beberapa hal. Gu Fenxian hampir tidak percaya bahwa dia telah mengalami kekalahan. Aku akan membunuhmu. Dia adalah tipe orang yang sangat arogan, dan fakta bahwa dia baru saja dikalahkan oleh seseorang yang baru saja mencapai level Li Feizing adalah penghinaan total. Itu dengan sendirinya memastikan bahwa dia sekarang memandang Yang Qi sebagai musuh bebuyutan. Lukisan bakar abadi. Dia melolong. Api berdesir di belakangnya, dengan cepat berubah menjadi gambar lukisan. Itu menggambarkan segala macam dewa abadi, semuanya makhluk transenden, yang diliputi api, ekspresi kesakitan menutupi wajah mereka saat mereka dikorbankan menjadi tidak ada apa-apa. Dengan wajah memelintir dengan kejam, Gu Fenxian berkata, "Aku tidak percaya kamu mendorongku mundur beberapa langkah, bocah. Penghinaan seperti itu tidak akan pernah bisa dihapuskan. Mulai sekarang, Anda tidak punya alasan untuk tetap hidup. Saya akan membuat Anda begitu menderita sehingga Anda berharap bisa mati. Kecuali, aku tidak akan membiarkanmu. Anda akan menjadi orang pertama yang mengalami seni energi kelas kekaisaran saya, 5 volume Immolation Immortal." 1. Dari cara energinya menumpuk, sepertinya dia bersiap untuk keluar semua. 5 volume pengorbanan abadi. Itu adalah seni energi kelas kekaisaran. Ini adalah disiplin yang sempurna dari klan Gu, bukan dari Institut Demi Immortal. Klan Gu adalah salah satu dari 10 klan terkaya di benua kaya subur. Menurut rumor, mereka dulu memiliki sage hebat. Bahkan dinasti leluhur sage sangat menghormati mereka. 5 volume pengorbanan abadi sangat kuat sehingga, jika digunakan bersama-sama, mereka dapat digunakan untuk membakar makhluk abadi. Namun, setelah bertahun-tahun kekacauan di klan mereka, 4 dari 5 volume hilang. Sekarang mereka hanya memiliki 1 dari mereka. Meski begitu, itu sangat kuat. Siapa orang ini sih dari pakaiannya? Sepertinya dia adalah mahasiswa luar kampus. Saya tidak percaya basis kultivasinya begitu dalam. Dia benar-benar mengalahkan Gu Fenxian. Gu Fenxian agak ceroboh. Mengingat dia menggunakan lukisan pengorbanan abadi, tidak mungkin siswa lain ini dapat membela dirinya sendiri. Iya. Orang itu adalah Li Feizer, jadi tidak mungkin para tetua akan membiarkannya terbunuh. Mereka akan ikut campur. Setiap Li Feizer yang kehilangan nyawanya merupakan pukulan bagi intisari institut. Sudah banyak siswa yang memperhatikan Yang Qi. Adapun Yun Hailan, ekspresinya dingin, hampir seolah-olah dia bisa melihat jauh ke dalam Yang Qi dan memahami kebenaran mengapa dia maju begitu cepat. Sebelumnya, dia menganggapnya sebagai orang biasa yang berbakat yang tidak akan pernah melangkah terlalu jauh tidak peduli seberapa keras dia bekerja. Bagaimana dia bisa menebak bahwa dia benar-benar akan mencapai level Li Feizing? Dia menonjol sebagai orang yang sangat brilian, yang membuatnya menjadi ancaman besar baginya. Adapun Gu Fenxian, dia tahu betul bahwa dia adalah salah satu talenta terbaik di Crown Prince Society. Dia telah mencapai level Li Feizing 10 tahun yang lalu, dan sudah menjadi Li Feizer sekunder. Meskipun begitu, Yang Qi telah mengalahkannya, dan memaksanya untuk menggunakan 5 volume imolasi abadi, seni energi yang sempurna. Itu bukan masalah sepele, dan Yun Hailan tahu bahwa segalanya tidak bisa berjalan seperti ini. Ini harus dihentikan, katanya dingin. Sulit untuk mengatakan apakah yang dia maksud adalah Yang Qi, atau dirinya sendiri. Bahkan saat Gu Fenxian bersiap untuk melepaskan lukisannya tentang pengorbanan abadi, salah satu tetua dari Akademi Studi Sage melambaikan jarinya, menyebabkan pedang setajam silet muncul. Cukup. RIIP. Lukisan pengorbanan abadi runtuh, dan energi sejati yang dihasilkan kembali ke Gu Fenxian, dikalahkan hanya dengan satu gerakan dari orang tua ini. Melihatnya saja membuat Yang Qi terguncang. Prajurit perang Penatua. Penatua perang prajurit, Tuan, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan? Terkejut bahwa seorang penatua telah ikut campur, rekan-rekan Gu Fenxian semua mulai mendesaknya untuk tenang. Gu Fenxian, sekarang setelah penatua perang prajurit telah campur tangan, Anda sebaiknya tidak menggunakan seni energi lagi. Mengingat orang menyebalkan ini menerobos masuk ke Akademi Studi Sage, Elder War Soldier mungkin ingin menghukumnya.
Tidak perlu lagi perhimpunan putra mahkota turun tangan. Jelas, tetua ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di Demi Immortal Institute, sampai pada titik di mana Levi Caesars dari Crown Prince Society tidak akan berani menentangnya. Itu adalah energi pedang yang luar biasa, pikir Yang Qi. Aku bertanya-tanya berapa kali dia merebut kehidupan dari surga. Jika dia pergi keluar untuk menyerang saya, apakah saya bisa membela diri? Meskipun seni energi Yang Qi kuat, dia masih relatif tidak berpengalaman, dan dengan demikian tidak memiliki cara untuk menilai level Elder War Soldier secara detail. Kesunyian, kata penatua perang prajurit. Melihat sekeliling pada siswa dari Crown Prince Society, dia melanjutkan, tenang, kalian semua. Formalitas hari ini berakhir di sini. Lalu dia melihat Yang Qi. Siapa namamu? Prajurit perang penatua, saya Yang Qi, katanya dengan hormat. Saya baru saja mencapai level Levi Caesar, dan datang untuk mengikuti tes dan melamar menjadi siswa elit. Jadi begitu. Nah, Anda pasti memiliki kekuatan Levi Caesar. Itu adalah tinju raja yang tak terkalahkan, kan Anda memiliki bakat dalam diri Anda untuk dapat menggunakan versi teknik yang tidak lengkap untuk melepaskan kekuatan yang baru saja Anda lakukan. Apa yang kalian pikirkan? Elder War Soldier berbalik untuk melihat para tetua lainnya. Salah satu penatua itu bangkit. Kau benar sekali, prajurit perang penatua. Saya baru saja memperhatikan anak ini dengan cermat, dan dia pasti memiliki basis kultivasi Levi Caesar. Tidak ada yang bisa mempertanyakan itu. Namun, menurut aturan kami masih perlu melakukan tes. Pahlawan perang penatua, kekuatan perang penatua, penatua perang Galen. Mengapa kita berempat tidak memeriksa lautan energi anak itu? Para tetua lainnya mengangguk dan bangkit. WHIZZZ. Energi lembut mengalir dari tangan mereka, langsung menuju Yang Qi. Dia tidak melakukan apapun untuk melawan, dan pada kenyataannya, menghilangkan energi sejati pertahanannya dan membiarkan kekuatan mereka memasuki meridiannya. Dia tahu bahwa lulus tes ini adalah satu-satunya cara agar Institut Demi Immortal mengizinkannya untuk secara resmi menjadi siswa elit, dan dengan demikian bergabung dengan eselon atas. Sekarang adalah saat yang tepat akankah segel Dewa Iblis bekerja. Ada 5 tetua agung yang hadir. Peringkat tertinggi di antara mereka adalah Elder War Soldier, dan setelahnya adalah Elder War Glory, Elder War Hero, Elder War Power dan Elder War Galen. Kelima tetua ini menjalankan Akademi Studi Sage, dan sebenarnya adalah wakil administrator di institut tersebut. Sebagian besar keputusan besar dibuat oleh mereka. Adapun kepala administrator sendiri, Penatua War Sage, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di pengasingan, mencari pencerahan. Dia bahkan tidak terlihat dalam 100 tahun terakhir. Kelima tetua ini mengirim kekuatan mereka mengalir ke meridian Yang Qi, sampai ke lautan energinya, di mana mereka bisa melihat energi sejati dari tinju raja tak terkalahkan dan benteng lonceng emas. Adapun kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, itu tertutup rapat, serta permainan pedang 4 musim, sehingga mustahil bagi mereka untuk menyadarinya. Setelah memeriksa dengan cermat energi sejati, 5 aliran energi melakukan pemeriksaan lagi terhadap meridian Yang Qi sebelum pindah ke kepalanya, serta titik akupunturnya. Akhirnya, energi menetap di dahinya. Tentu saja, Yang Qi segera khawatir bahwa 5 tetua mungkin memperhatikan emas. Tetapi setelah beberapa saat berlalu, ketakutannya terbukti tidak berdasar, karena para tetua tidak melihat ada yang aneh. Hampir seolah-olah itu tidak nyata, dan ada di dunia ilusi, untuk muncul hanya jika diinginkan. Baiklah, kata Elder War Soldier. 5 tetua menarik kembali energi sejati mereka. Kamu lulus, Yang Qi. Anda tidak memiliki energi sejati yang heterogen dalam diri Anda, hanya energi dari disiplin tradisional yang sempurna dan seni energi kelas 1. Berlatih kultivasi ke tingkat ini menunjukkan betapa berbakatnya Anda. Kami semua setuju bahwa Anda harus dipromosikan menjadi siswa elit. Luar biasa. Di luar, Li He dan yang lainnya mendengar percakapan di dalam, dan mau tidak mau berteriak kegirangan. Tidak ada jalan kembali sekarang Yang Qi adalah siswa elit, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Setiap siswa yang menjadi Levi Caesar, dan juga lulus ujian untuk membuktikan tidak ada hubungan dengan seni iblis yang mematikan atau teknik terlarang, dapat menjadi siswa elit, Elder War Soldier menjelaskan. Biarkan upacara promosi Yun Hailan dan Yang Qi diadakan serentak. Pria. Pak, teriak segelintir raksasa, yang melangkah maju dan berlutut di depan Elder War Soldier. Pergi ambil 2 set seragam siswa elit dari gudang, ditambah medali identitas. Iya Pak, beberapa saat kemudian, para raksasa itu bergegas kembali dengan seragam dan medali identitas. Yang Qi mengenakan seragam itu, yang langsung membuatnya terlihat lebih bermartabat dari sebelumnya. Dan sekarang,
Tawarkan 3 set 3 kowtow kepada generasi penerus dari Institut Demi Immortal dan Akademi Studi Sage. Yang Qi melihat lebih dalam ke Academy of Sage Studies dan melihat potret lebih dari 10 individu. Masing-masing dari mereka tampak seperti makhluk transenden, seperti matahari terbit, dewa, atau abadi. Mereka tampak siap untuk beraksi kapan saja, namun benar-benar nyaman. Pada saat yang sama, mereka keras, seperti kaisar atau orang suci. Jelas, ini adalah potret dari generasi individu yang kuat yang telah memimpin institut selama bertahun-tahun. Potret terakhir menampilkan rektor institut saat ini, seorang pria muda dengan pakaian kuning, dengan gulungan di satu tangan dan pedang terselubung di sisinya. Dia jelas luar biasa, namun matanya tampak tersentuh oleh kesedihan, seolah-olah dia khawatir tentang kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang biasa. Dia tidak melihat gulungan di tangannya, melainkan ke langit di atas, seolah-olah dia ingin membawa kedamaian bagi semua ciptaan. Yang Qi memalingkan muka dari foto rektor dan mengalihkan pandangannya ke Yun Hailan. Meskipun wajahnya tanpa ekspresi, dia tahu bahwa hatinya dipenuhi dengan segala macam skema dan plot jahat. Basis kultivasi Yang Qi telah mencapai tingkat yang dalam di mana dia cukup yakin dia bisa merasakan bahaya. Dan sekarang, dia tahu bahwa Yun Hailan sudah benar-benar muak dengannya. Tidak ada keraguan dalam benaknya bahwa dia sudah memikirkan cara untuk menyingkirkannya. Awalnya, ini seharusnya menjadi hari yang sangat penting baginya, hari di mana dia bisa menikmati kemuliaannya, dan disemangati oleh para siswa dari Crown Prince Society. Namun, kenaikan kemenangannya ke tingkat siswa elit telah sepenuhnya dihancurkan oleh Yang Qi. Jika ada orang acak yang secara tidak sengaja ikut campur, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi Yang Qi adalah seseorang yang dia mainkan secara pribadi di masa lalu. Saya tidak peduli bagaimana Anda berkomplot melawan saya. Seperti pepatah lama ketika tentara datang, kirim seorang jenderal untuk menghentikan mereka. Ketika air banjir datang, gunakan tanah untuk memblokirnya. Saya akan mengambil tindakan apapun yang sesuai dengan situasi. Pada akhirnya, semuanya akan tergantung pada siapa yang lebih kuat. Dia tertawa dingin di dalam hatinya. Chu Tiange sudah mati, dan ketika saatnya tiba, aku akan bergerak, dan memastikan kamu berakhir seperti dia. 3 set 3 kowtow, tunduk pada para patriark. Baik Yun Hailan dan Yang Qi dengan cepat berlutut dan menawarkan 3 set 3 kowtow. Setelah itu, mereka menyalakan dupa, dan melakukan berbagai formalitas lainnya. Penonton melihat dalam keheningan total dan total. Ini adalah sesi penghormatan resmi kepada para leluhur, dan siapapun yang berani mengganggu kedamaian akan langsung dipenjara. Meskipun para siswa dari Crown Prince Society sangat tidak senang dengan Yang Qi, tidak mungkin mereka berani melanggar peraturan institut untuk melakukan sesuatu tentang hal itu sekarang. Setelah kowtow dan formalitas lainnya selesai, kelima tetua mengangguk. Lonceng berbunyi 2 kali, melayang jauh dan luas di institut, mengumumkan bahwa 2 siswa telah dipromosikan. Upacara selesai. Kata penatua perang prajurit. Kamu sekarang secara resmi adalah siswa elit institut. Anda akan diberikan kuil Anda sendiri untuk berlatih kultivasi Anda. Anda juga bebas untuk merekrut pengikut dan mendirikan masyarakat Anda sendiri, semua demi melayani lembaga dan mempromosikan perdamaian di surga dan bumi. Ingat, institut kami mengabdikan diri untuk membawa perdamaian, kemakmuran, dan kesehatan bagi rakyat jelata. Setiap kali ada kesempatan untuk memajukan tujuan itu, Anda diharapkan untuk menghentikan apa yang sedang Anda lakukan dan membantu. Jika Anda melakukannya, institut akan merawat Anda dengan baik. Semua siswa Institut Demi Immortal memiliki tanggung jawab untuk membersihkan dunia dari iblis dan iblis, untuk menghukum mereka yang menyalahgunakan kekuasaan, dan menjaga keamanan rakyat jelata. Iya Pak, Yang Qi menjawab, dikejutkan oleh sifat kata yang benar dan ortodoks. Institut Demi Immortal mengabdikan diri pada moralitas dan etika, serta perdamaian. Itu dimaksudkan untuk menjadi anisasi yang adil dan benar, sekte dan kelompok kecil seperti lainnya tidak mungkin dapat menandinginya. Sekarang setelah upacara selesai, Yun Hailan memberikan pandangan terakhir kepada 5 tetua dan berkata, jika kita sudah selesai, saya akan pergi. Saat dia berbalik, dia melihat Yang Qi, tawa dingin di matanya yang seolah berkata mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi pada akhirnya. Yang Qi balas menatapnya, dan kata-katanya yang tak terucapkan sama jelasnya. Aku akan menunggu. Tatapan mereka hanya terkunci sesaat sebelum mereka berpisah, dan Yun Hailan pergi, dikawal seperti selebritas oleh anggota Crown Prince Society. Li He dan yang lainnya bergegas ke Yang Qi, yang sekarang dilihat orang sangat berbeda dari sebelumnya. Kecemburuan dan kecemburuan di mata mereka terlihat jelas. Dan sikap wanita muda berbaju hijau itu benar-benar berubah. Berjalan dengan canggung, dia berkata, Kakak Yang Qi,
saya tahu saya menyinggung Anda sekarang. Saya harap Anda adalah orang yang percaya pada pepatah, pria hebat tidak mengingat pelanggaran orang kecil. Oh, Yang Qi memandangnya dan tiba-tiba menyadari perubahan statusnya. Jangan khawatir tentang itu, aku tidak akan membuat masalah untukmu. Melanjutkan. Terima kasih banyak, kakak, terima kasih banyak, katanya dengan gembira, sebelum bergegas pergi. Hampir meledak dengan kegembiraan, Li He berkata, Yang Qi, sekarang kamu bisa pergi ke College of Elite Students, di mana kamu akan memiliki formasi energi Dao of Monarchy. Kultivasi Anda akan berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Dan Anda juga bisa belajar tentang berbagai daos formasi mantra. Segera, Anda akan dapat mengatur formasi mantra besar Anda sendiri. Tak perlu dikatakan bahwa saya akan mencari cara untuk mengatur formasi energi untuk Anda, jawab Yang Qi. Kami perlu memperkuat basis kultivasi Anda secepat mungkin. Semakin cepat Anda mencapai level Leviathan, semakin baik. Saya telah menyinggung masyarakat Putra Mahkota dan Yun Hailan, dan sekarang saya telah menyeret Anda semua ke dalamnya. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk memastikan Anda semua tetap aman. Yang Qi tahu bahwa Yun Hailan pasti akan menyakiti teman-temannya jika dia merasa itu akan memajukan tujuannya, dan faktanya, dia juga cukup yakin itu tidak akan lama sebelum dia bergerak di klan Yang di Yanhaven. Meskipun klan yang mengendalikan Yanhaven sekarang, mereka tidak banyak jika dibandingkan dengan Yun Hailan yang kuat dan masyarakat Putra Mahkota. Adapun apa yang sebenarnya harus dilakukan tentang situasi itu, dia perlu lebih memikirkannya. Saat ini, tugas terpenting yang ada adalah membawa keempat saudaranya ke level Leviathan. Dengan mereka sebagai siswa elit, dan dengan dukungan klan mereka, mereka akan sangat berpengaruh, dan akan menjadi sangat penting dalam melindungi Yanhaven. Li He, gunakan kekuatanmu di dalam klanmu untuk mengirim kabar ke Yanhaven. Beritahu mereka bahwa aku telah mencapai level Leviathan dan sekarang menjadi siswa elit. Tentu saja, dia berkata, dia sudah tahu apa yang dipikirkan Yang Qi. Meskipun Yanhaven saat ini tidak dapat ditembus oleh sebagian besar musuhnya saat ini, ada banyak individu kuat yang masih dapat menyebabkan masalah bagi mereka. Paling-paling, klan yang mengalami jeda sementara dari bahaya. Ayo, kata Yang Qi dengan lambaian tangannya. Aku akan membawamu ke College of Elite Students untuk melihat-lihat. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Insiden antara Yang Qi dan Crown Prince Society menjadi pembicaraan di institut. Semua orang berasumsi bahwa Putra Mahkota masyarakat akan mulai menyebabkan masalah bagi Yang Qi, namun, tak lama kemudian, ombak mereda, dan tidak ada yang terjadi. Namun, orang-orang yang tahu menyadari bahwa itu hanya ketenangan sebelum badai. Yang Qi sekarang memiliki kuil seperti kastil di College of Elite Students, seperti yang susu. Itu adalah kediaman permanen resminya sendiri, lengkap dengan formasi energi Dao para raja. Selama 10 hari yang berlalu, dia sangat fokus pada kultivasi, baik untuk memahami lebih dalam tentang kemampuannya sebagai Leviathan, dan juga pada kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka. Setiap beberapa hari, dia akan pergi membantu Li He dan yang lainnya memperkuat formasi mantra mereka untuk memajukan kultivasi mereka. Dia juga menghabiskan waktu menghadiri kelas di institut. Para tetua dan profesor berbicara tentang berbagai topik seperti astronomi, geografi, pil obat, energi vital, moralitas, sejarah, meridian, titik akupuntur, harta magis, penempaan peralatan, dan banyak lagi. Menjadi siswa elit datang dengan banyak keistimewaan, seperti bisa menghadiri kelas secara gratis. Mahasiswa baru, mahasiswa luar kampus, dan bahkan mahasiswa dalam kampus semuanya harus mengeluarkan poin prestasi untuk melakukannya. Siswa elit juga diberikan banyak sumber daya. Misalnya, kuilnya datang lengkap dengan pelayan raksasa yang datang secara teratur untuk merapikan dan membersihkan tempat itu. Tidak hanya dia bisa hidup seperti seorang pangeran, dia juga bisa lebih fokus pada kultivasi. Karena semua itu, dia hanya fokus untuk menjadi lebih kuat, dan menunggu Yun Hailan dan Putra Mahkota masyarakat untuk bergerak. Pada saat yang sama, dia terus mendengarkan berita tentang bibi susunya. Setelah memperoleh lukisan iblis Sage, dia mencari tuannya, dan kemudian pergi ke sesi kultivasi terpencil, dengan tujuannya adalah untuk mencapai Leviathan sekunder atau bahkan mungkin tersier. Namun, setelah berbulan-bulan tanpa kabar, Yang Qi mulai gugup dengan situasi ini. Yang Qi sekarang tidak kalah kuat dari Yang Susu, dan faktanya, dia telah melampaui dia. Itu berarti dia pasti bisa membantunya, kecuali fakta bahwa dia tidak tahu di mana dia berada. Sementara itu, jauh dari demi Immortal Institute di Yanhaven, Yang Zan sedang merenungkan bagaimana mengelola urusan klan, dan mendorong klan untuk lebih maju. Sekarang Yanhaven milik klan Yang, dia adalah hakim kota yang baru.
Klan yang telah menduduki rumah hakim kota yang dulunya milik Yan Gufeng, dan telah mendapatkan kesetiaan dari jutaan penduduk kota, serta dukungan dari klan kaya dan kuat lainnya. Yang Zan berada di puncak level Master of Energy, dan Yang Yunchong dan Yang Hualong sekarang sama-sama Master of Energy. Yang Qi telah memperoleh segala macam pil obat ajaib dari perampok vampir, seperti pil transformasi 9 emas. Semuanya sangat berharga, tetapi dia telah mengirimnya ke ayah dan saudara laki-lakinya, yang telah mendorong kultivasi mereka maju dengan cepat. Mereka sekarang adalah tokoh teratas di klan Yang. Yang Zan memiliki kekuatan pabrik penguasaan udaranya, permainan pedang 4 musim, dan cermin Chiliocosm. Dengan semua itu, sepertinya dia akan segera mencapai level Leviathan. Dia bukan hanya ahli top di klan Yang, dia adalah individu paling kuat di Yanhaven. Bahkan 4 atau 5 master energi yang bekerja bersama tidak akan cocok untuknya. Jauh di dalam rumah hakim kota, di aula pertemuan besar, dia sedang mengadakan pertemuan penting. Hadir adalah penguasa klan dari klan yang tak terhitung jumlahnya yang ada dalam yurisdiksi 500 km dari Yanhaven. Klan Chen telah dimusnahkan, dan klan Yan telah diusir. Tapi masih ada klan Su, klan Wang, klan Kang, klan Chuan, dan banyak lagi, lusinan klan kaya dan kuat. Salam, tuan-tuan, Yang Zan berkata, menyebabkan keheningan yang mendalam menimpa aula. Tidak ada yang tahu bagaimana Yang Zan melakukannya, tetapi dia telah memperoleh bantuan dari 30 master energi, dan ratusan ahli fase ke-8. Dengan kekuatan itulah dia telah mengalahkan klan Yan dan menjadi hakim kota yang baru. Pertempuran spektakuler yang telah diperjuangkan masih jelas di benak semua orang yang hadir. Yan Gufeng telah memiliki cincin jempol luar biasa yang menggandakan cadangan energi sejatinya, namun meskipun demikian, masih dikalahkan oleh Yang Zan. Momen itu memastikan bahwa Yang Zan selanjutnya akan menjadi orang yang paling dihormati di kota. Melihat sekeliling pada tuan klan yang berkumpul, Yang Zan mengangguk dan berkata, kami berada dalam situasi yang sedikit aneh. Waktunya telah tiba bagi semua klan bangsawan di Yanhaven untuk bersatu dan bekerja sama. Kita tidak bisa lagi terus-menerus bertengkar dan berselisih. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk mendirikan sebuah pengadilan kerajaan formal. Saya akan menjadi raja, dan Anda klan aristokrat akan ditunjuk sebagai pengikut dan menteri pemerintah. Kita perlu mendiskusikan dengan tepat bagaimana mengelola urusan di wilayah 500 km di sekitar Yanhaven. Tuan-tuan, apakah ada di antara Anda yang punya saran bagus? Kata-katanya memecah kesunyian seperti batu besar yang jatuh ke permukaan danau yang tenang. Mustahil, kata salah satu penguasa klan, bangkit berdiri. Hakim kota Yang, Anda ingin klan kami menjadi menteri pemerintah? Anda pikir kami hanya akan memberi Anda kekuatan hidup atau mati atas kami? Tidak mengherankan bahwa klan aristokrat tidak senang dengan Yang Zan menyebut dirinya seorang raja dan mengangkat mereka semua sebagai pengikut dan menteri. Dengan melakukan itu, mereka akan mengakui bahwa klan yang lebih unggul dari mereka, dan bahkan bisa mengeksekusi mereka jika mereka mau. Selanjutnya, kekuatan militer klan akan berada di bawah kendali klan Yang. Dan istana kerajaan yang baru akan mengontrol semua pendapatan klan, perbekalan, senjata, pil obat, dan sejenisnya. Mereka juga akan menunjuk dan mengirim pejabat untuk mengawasi tanah. Di masa lalu, klan mengendalikan wilayah mereka sendiri, dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di dalamnya. Pada saat itu, mereka seperti kaisar bagi mereka sendiri. Tapi sekarang, mereka disuruh menjadi bagian dari istana kerajaan. Dinasti leluhur Sage memiliki sedikit kekuatan nyata, dan juga mengalami penurunan. Hakim kota di seluruh benua kaya subur, serta berbagai klan yang kuat, semuanya independen. Beberapa menyatakan kota mereka sebagai negara, dan mendirikan pemerintahan mereka sendiri. Dan akhirnya, itu terjadi di sini di Yanhaven bersama klan Yang. Klan Yan juga telah mencoba hal seperti itu, tetapi telah dikalahkan dan diusir. Sekarang klan lain diminta untuk berpartisipasi dalam pengaturan pejabat militer dan sipil klan Yang. Tanpa hierarki formal seperti itu, tidak ada gunanya membangun sebuah bangsa. Kecuali klan setuju untuk mengikuti keputusan pemerintah, kekacauan akan terjadi. Jika kekuatan kuat lainnya menyerbu pada waktu itu, klan aristokrat akan menjadi kelemahan utama. Tapi, dengan klan yang menjabat sebagai pejabat dan menteri, dengan hukum yang berlaku, dan dengan tentara yang siap berperang, maka itu akan menjadi cerita yang sangat berbeda. Negara bagian yang baru didirikan akan segera menjadi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sayangnya, mendirikan negara baru bukanlah tugas yang mudah, dan klan yang kuat tidak akan menyerah dengan mudah. Ketika Yang Zan melihat bahwa para penguasa klan menawarkan perlawanan yang begitu gigih, dia menghela nafas dalam hati.
Dia sudah tahu selama ini bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi. Lagi pula, jika Yan Gufeng adalah orang yang membuat pengumuman seperti ini, dia akan melawan balik dengan sama sengitnya. Hakim Kota Yang, salah satu penguasa klan berkata dengan penuh semangat, adalah tugas saya untuk mengikuti Anda sebagai Hakim Kota. Tapi apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menyatakan diri Anda raja atas kita semua dan menyita barang-barang dan properti kita? Anda mungkin juga hanya mengeksekusi kita semua. Kami sama sekali tidak setuju. Ini melewati batas. Klan aristokrat akan membayar upeti kepada Anda, tetapi tidak akan menjadi pejabat negara Anda. Sama sekali, tentu saja, kami tidak akan memberi Anda kekuatan hidup atau mati atas kami. Itu benar, Hakim Kota Yang. Putramu mungkin seorang siswa di Institut Demi Immortal, tetapi klan baik kami mendapat dukungan dari keluarga Naga Putih. Jika Anda memaksakan sesuatu terlalu jauh, Anda akan menandatangani surat kematian Anda sendiri. Tepat, jika Anda ingin menemukan negara Anda sendiri, itu berarti Anda adalah musuh kami. Selain itu, apa yang membuatmu berpikir klan yang bahkan bisa mempertahankan posisi Hakim Kota? Kembali ketika klan Yan merencanakan hal semacam ini, kami tidak melakukan apa-apa. Dan kami juga tidak melakukan apapun saat klan yang Anda mengalahkan klan Yan. Tapi jangan berpikir bahwa kami akan membiarkanmu mengamuk. Apapun yang terjadi, kita tidak akan membiarkan klan yang mendapatkan kekuatan lagi. Menemukan sebuah bangsa, betulkah? Tuan klan semua berbicara pada saat yang sama, dan oposisi mereka sepertinya semakin kuat saat ini. Faktanya, beberapa individu yang hadir, kepala tetua yang merupakan master energi, mulai secara diam-diam mengedarkan energi mereka sebagai persiapan untuk menyerang. Yang Yunchong dan Yang Hualong mulai sedikit berkeringat saat melihat itu semua. Kembali ketika mereka melawan klan Yan, mereka memiliki lebih dari 30 master energi di pihak mereka, ditambah lebih dari 100 ahli fase ke-8. Setelah itu, negara bagian Yun berhenti memperluas wilayah, dan semua ahli itu telah kembali ke rumah. Jika semua klan aristokrat ini bergabung melawan mereka sekarang, tidak mungkin mereka bisa melawan. Iya, apa yang akan kamu lakukan? Yang Zan berkata dengan dingin. Jangan bilang Anda ingin mempertahankan status quo. Jika kita melakukannya, dan seseorang menyerang kita, kita semua akan mati. Bahkan kuil leluhur kita akan dihancurkan. Salah satu kepala tetua bangkit dan berkata, jika ada invasi, kita bisa bergabung untuk melawan. Tetapi mendirikan sebuah negara berarti melucuti kekuatan kita, dan kita lebih baik mati daripada membiarkan itu terjadi. Kami menolak untuk menerima pengaturan seperti itu. Saat pertengkaran di aula semakin memanas, suara mendesing bisa terdengar di luar rumah Hakim Kota. Terkejut, para pemimpin klan dan kepala tetua bergegas keluar untuk melihat sejumlah pria berpakaian hitam, dengan topeng hitam di wajah mereka. Orang-orang ini semuanya adalah penguasa energi, dan dari cara mereka memandang para penguasa klan dan kepala tetua, mereka dengan jelas memandang mereka tidak lebih dari orang-orang desa. Ini adalah para ahli dari ibu kota dinasti Sage Ancestor, tempat yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Yan Haven. Meskipun begitu, ketika mereka akhirnya melihat Yang Zan, rasa hormat di mata mereka terlihat jelas bagi semua orang. Salah satu pria berpakaian hitam merobek topeng dari wajahnya, melangkah maju, dan berkata, Hakim Kota Yang, izinkan saya untuk memberikan salam. Yang Zan mengenali pria ini. Dia adalah salah satu master energi yang telah dikirim untuk membantu menangani klan Yan dan negara bagian Yun, seorang ahli dari klan Hua. Iya, katanya, jika itu bukan penangkap jiwa batu emas, Tuan Huagang. Klan Hua adalah kekuatan yang sangat mendominasi di ibu kota, dan saudara laki-laki Yang Qi, Hua Yinhu, adalah raja muda dari klan itu. Adapun Gang Hua ini, dia hanyalah seorang pelayan dari klan itu. Terlepas dari statusnya, dia adalah seorang Master of Energy. Mengapa Anda datang hari ini? Tuan Huagang Yang Zan bertanya, jelas sedikit terkejut. Kenapa? Untuk mengucapkan selamat, tentu saja, Hakim Kota Yang. Dengan itu, dia membungkuk secara formal di pinggang, ditemani oleh semua master energi lainnya yang datang bersamanya. Tertegun, Yang Zan berkata, tolong, bukan itu. Bagaimana saya bisa menerima perlakuan seperti ini? Dia benar-benar bingung mengapa orang-orang dari ibu kota ini bertindak dengan sopan. Huagang bergegas ke depan untuk mencegah Yang Zan membungkuk sebagai balasan. Wajar bagi seorang ayah untuk mendapatkan kemuliaan dari prestasi putranya, katanya. Bulan lalu, putra Anda Yang Qi mencapai level Li Feizing, menjadikannya salah satu ahli top di negeri ini. Selanjutnya, Demi Immortal Institute mengakui pencapaiannya, mengujinya, dan menganggapnya cocok untuk menjadi siswa elit. Tuan muda Hua Yinhu dari klan Hua kami adalah saudara kandung Yang Qi,
dan dia meminta kami untuk datang membawa berita. Apa? Yang Zan berkata, sangat bersemangat sehingga lututnya mulai gemetar. Apa yang baru saja Anda katakan? Kier mencapai level Li Feixing dan menjadi siswa elit. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa Yang Qi telah menemukan semacam keberuntungan ajaib, dan telah melampaui dia dalam kultivasi, kabar baik ini sangat mengejutkan sehingga dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Adapun kepala tetua dan raja klan yang hadir, mereka merasa seperti disambar petir. Apa penyelamat siswa elit, itulah yang dipikirkan semua orang. Mungkin mereka tidak tahu apa artinya menjadi siswa elit di Demi Immortal Institute, tapi mereka pasti tahu apa itu level Li Feixing. Sejauh yang mereka ketahui, Li Feixer adalah dewa yang tak terkalahkan, tipe individu yang tidak mungkin mereka lawan. Li Feixer bisa menghancurkan kota dan memusnahkan seluruh tentara. Itu benar sekali, lanjut Hua Gang. Tidak akan lama sebelum dinasti leluhur Sage mendengar masalah ini, dan mengeluarkan pernyataan resmi tentang masalah ini. Bagaimanapun, klan kami diberitahu lebih awal, dan datang ke sini untuk menyampaikan berita. Menunjuk orang-orang di belakangnya, dia melanjutkan, kelompok kami mewakili klan Hua, Li, He, dan Liang. Kami tidak hanya membawa surat ucapan selamat, kami juga memiliki sedikit hadiah. Saudara Yang Zan, tolong, terimalah mereka. Oh, hal lain. Tuan klan dari klan kami masing-masing menyuruh kami untuk mengikuti perintah apapun yang mungkin Anda berikan kepada kami sekarang karena kami di sini. Itu benar, kata pria berpakaian hitam lainnya. Tuan muda Yang Qi telah memberikan bantuan kepada tuan muda dari klan kita sendiri, dan berharap untuk mendorong mereka semua ke tingkat Li Feixing. Jika masalahnya berhasil, maka semua klan kita akan berhutang banyak pada klan Yang. Oleh karena itu, kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan klan Anda adalah kekuatan yang paling mendominasi di bagian ini. Surga menghujani klan Yang dengan berkah. Yang Zan bergumam. Pada titik ini, klan Lord Wang melangkah maju, berlutut, dan memberi hormat kepada Yang Zan secara formal. Klan Wang benar-benar berada di belakang upayamu untuk mendirikan sebuah negara. Sial, klan Lord Wang benar-benar bereaksi dengan cepat. Siapa yang bisa meramalkan itu, itulah yang dipikirkan oleh para penguasa klan dan kepala tetua lainnya yang berbeda pendapat. Pada titik ini, mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak tunduk pada Yang Zan, itu berarti bencana bagi mereka, dan mengutuk klan Lord Wang karena merebut sorotan. Tanpa ragu-ragu, mereka semua mulai bergegas maju dan berlutut. Beberapa saat yang lalu, mereka dengan keras menentang Yang Zan, tetapi sekarang mereka bertindak lemah lembut seperti domba. Itu adalah hasil dari berita bahwa Yang Qi mencapai level Li Feixing. Lagi pula, seorang Li Feixer bisa menghancurkan klan mereka semudah meniup debu. Beberapa master energi akan bekerja selama 100 tahun tanpa berhasil mencapai tingkat itu. Baiklah, tuan-tuan, kata Yang Zan. Karena kalian semua bersedia mengakui saya sebagai raja Anda, saya menerimanya. Dan mengingat kalian semua ada di sini, mari kita bahas hal-hal penting tentang pembentukan pejabat sipil dan militer, struktur tentara, keuangan, kepemilikan tanah, dan sejenisnya. 1 bulan lagi berlalu saat musim panas mendekat dan tanah mulai memanas. Yang Qi berdiri di atas atap pelipisnya, menikmati angin sepoi-sepoi yang hangat. Di tangannya ada sepucuk surat dari ayahnya, yang merinci peristiwa di Yanhaven selama sebulan terakhir. Yang Zan telah mendeklarasikan dirinya sebagai raja, dan telah menyatukan klan aristokrat di bawah kepemimpinannya. Segala sesuatu sejauh 500 km di sekitar Yanhaven sekarang dikendalikan olehnya, termasuk semua kota, kota kecil, desa, dan dusun. Menurut surat itu, Yang Zan berencana untuk secara resmi mendeklarasikan berdirinya suatu negara dalam beberapa bulan, dan tertarik dengan pendapat Yang Qi tentang apa yang harus diberi nama. Akhir surat itu berisi hal lain yang sangat penting, hal-hal rahasia mengenai ibu Yang Qi yang telah lama dijanjikan untuk diungkapkan oleh Yang Zan. Kier, seperti yang Anda tahu, ibumu berasal dari tanah suci Demon Fog, Gunung Gantung, yang merupakan lokasi ilahi di luar surga. Ibumu bukan orang biasa di sana. Dia adalah putri suci dari Demon Fog, dan sejujurnya, aku bahkan tidak tahu nama aslinya. Aku hanya tahu nama panggilannya, Green Sura. Seharusnya, dia terhubung denganku oleh takdir. Aku tidak akan pernah melupakan kata-kata yang dia ucapkan pada hari kami pergi. Hari kamu menjadi penguasa benua kaya subur adalah hari kita akan bertemu lagi. Selama bertahun-tahun, saya berasumsi kami tidak akan pernah bertemu lagi. Tapi dengan anak sepertimu, mungkin masih ada harapan. Yang Qi menatap surat tulisan tangan dari ayahnya. Dengan jantung berdebar, dia bergumam, nama panggilan ibuku adalah Green Sura.
Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah baris terakhir yang disebutkan sebagai penguasa seluruh benua kaya subur. Sejumlah perasaan muncul di hati Yang Qi. Hanya orang luar biasa yang mungkin bisa memerintah seluruh benua kaya subur. Saat ini, penguasa itu adalah kaisar dari dinasti leluhur Sage. Meskipun dinasti sedang menurun, masih ada seorang kaisar yang telah menduduki tahta selama lebih dari 1000 tahun. Meskipun ia jarang tampil di depan umum, dan menyerahkan sebagian besar urusan negara kepada pangeran kekaisaran untuk ditangani, dinasti itu masih dihormati dan ditakuti secara luas. Basis kultivasi kaisar itu misterius dan tak terduga, meskipun diketahui bahwa sudah 1000 tahun sejak ia menjadi legendaris. Mempertimbangkan berapa banyak waktu telah berlalu sejak itu, tidak mungkin untuk mengatakan levelnya saat ini. Mungkin dia telah melampaui level legendaris, dan telah melampaui manusia fana dan memasuki orang suci. Semua orang tahu, dia berada di level Great Sage atau bahkan lebih tinggi. Mempertimbangkan seberapa banyak yang kita telah berkembang dalam kultivasi, dia sudah tahu bahwa setelah level Levisaging adalah level legendaris. Meskipun dia tidak yakin berapa banyak sub-level di level itu, dia tahu bahwa maju melalui mereka sangat sulit. Di luar legendaris adalah orang bijak agung, individu tak terkalahkan yang pada dasarnya adalah orang suci, dan sangat kuat di luar imajinasi. Di masa lalu yang jauh, ketika Demon Fog merajalela, beberapa ahli mereka yang paling kuat mencapai tingkat Sage besar dan meninggalkan dunia untuk menjelajah ruang waktu. Adapun apa yang ada di baliknya, Yang Qi tidak yakin. Bagaimanapun, jika seseorang ingin menjadi penguasa seluruh benua kaya subur, mereka pasti harus melenyapkan dinasti leluhur Sage dan mengeksekusi kaisarnya. Dan itu berarti bahwa individu seperti itu pasti harus sekuat salah satu orang bijak agung dari masa lalu yang jauh. Siapa sebenarnya ibuku? Dia pasti sangat penting jika prasyarat untuk melihatnya adalah menjadi penguasa seluruh benua ini. Bagaimana dia bisa terlibat dengan ayah dalam hal status? Keduanya hampir berbeda seperti langit dan bumi. Nah, setelah basis kultivasi saya cukup tinggi, saya akan pergi ke Gunung Gantung dan bertanya sendiri padanya. Dipenuhi dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, Yang Qi melambaikan tangannya, menyebabkan surat itu terbakar. Karena rahasia penting yang dikandungnya, Yang Zhan secara khusus mengarahkannya untuk membuangnya setelah membacanya. Menenangkan dirinya, Yang Qi melihat pemandangan indah yang mengelilingi pelipisnya, serta energi roh yang melimpah. Di tengah kuil terdapat formasi energi Dao para Raja, yang menurutnya sangat menarik. Itu adalah formasi yang dibuat dari energi murni. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?